warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Ini saya kan rencana nih ya, kan kita mau supervisi, saya mau Ya. supervisi Bu Sari. Ini untuk tugas saya sebagai CGP modul ini supervisi rekan sejawat Ya. Ya. Tapi sebelumnya supervisi kan harus ada pra supervisi dulu ya. Ya. Jadi kita ini bincang-bincang dulu untuk pra supervisi. Boleh Bu Sari? Ya, boleh, Bu. Oke, berarti yang pertama, kira-kira materi apa yang nanti akan Bu Sari ajarkan di kelas itu? Oh, jadi nanti saat Ibu supervisi ke kelas saya akan ambil materi di kelas 9, Bu. Oke, Kelas 9 ya. materi tentang sistem reproduksi. Lebih spesifiknya lagi tentang pembelahan sel. Oh, berarti tentang pembelahan sel ya? Ya. Terus itu Bu Sari tujuannya apa? Oke. Ada 3, Bu, sebetulnya tujuan pembelajaran yang ini ya. Jadi yang pertama, siswa itu memahami manfaat dari pembelahan sel. Oh, iya, iya. Kemudian bisa mendeskripsikan pembelahan mitosis dan meiosis. Terakhir, siswa bisa membedakan mana itu pembelahan mitosis, mana pembelahan meiosis. Jadi Gitu, Bu. itu ya, membedakan meiosis Iya, mitosis sama lah ya. mitosis. Oke. Iya. Terus Bu Sari, habis itu area pengembangan yang ingin dicapai Bu Sari besok itu apa itu pas ngajar itu? Ya, jadi ada beberapa, Bu, pengembangan yang mungkin bisa dilakukan di kelas ya, Bu ya. Yang pertama sesuai dengan kurikulum Merdeka ya, Bu ya. Jadi melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid atau siswa. Kemudian menciptakan budaya positif nanti melalui pembentukan kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar di awal. Kemudian ada juga KSE, Bu, supaya anak lebih fokus belajar. Ya. Betul. Kemudian yang terakhir ada pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar anak nantinya. Itu luar biasa ya. Jadi saya itu ingin cepet-cepet nengok Bu Sari ngajar loh ini. Ya, tunggu besok, Bu. Jadi Ya nanti saya nengok gimana ngajarnya gitu ya. Oke, Bu. Oke. Terus strategi apa ini yang Bu Sari siapkan ini untuk besok itu? Oke. Pertama bikin dulu modul ajar ya, Bu ya. Merencanakan langkah-langkah pembelajaran untuk besok. Dan memang saya buat di modul ajarnya pembelajaran berdiferensiasinya lebih ke diferensiasi pada proses. Oh iya. Jadi iya. nanti materi yang saya sajikan itu sesuai gaya belajar anak. Ada yang auditori. Kalau auditori saya beri video, Bu, ada video tentang pembelahan sel. Kalau yang visual bisa melihat dari buku atau materi atau bisa juga yang dari video. Yang ketiga yang kinestetik saya simpan di beberapa spot itu pembelahan selnya, gambarnya. Jadi untuk membantu anak. Jadi anak itu kan kadang kalau yang kinestetik nggak bisa diam ya, Bu ya. Jadi harus ada bergerak sedikit ya. Jadi saya tempel di beberapa spot titik gitu, Ibu. Oke, luar biasa sekali ya rencana pembelajarannya. Biasa. Jadi kan biasa aja. Nah, ini luar biasa loh. Karena ini berdiferensiasi ya. Otomatis kita ini melihat gaya belajar anak, otomatis anak nanti nyaman, enjoy belajar, jadi menyenangkan kan biar yang nggak bosan ya, Bu. kita cari itu ya kan. Ya. Nah, terus kira-kira ini Bu Sari kapan biar saya bisa masuk Oh ke iya. itu, Bu Sari Rencananya nanti? besok, Bu, hari Kamis ya, Bu ya. Di jam pelajaran pertama di kelas 98. Oh, di kelas 98 Ya. besok jam pertama ya. Ya. Oke, berarti udah selesai lah kalau gitu. Oh, iya. Selesai sudah bincang-bincang kita ini. Ya. Mudah-mudahan besok sukses lah Bu Sari ini ya. Ya, Saya mudah-mudahan. pokoknya mendampingi Bu Sari ya. Ya, Bu, Terima kasih silakan. banyak Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat semuanya? Sehat. Gimana kabar hari ini? Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, silahkan ketua kelas siapkan kawan-kawannya ya. Baca doa sebelum belajar. Bersiap. Berdoa. Dimulai. Berdoa. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. Pagi. Oke, sebelum kita mulai, Ibu cek dulu ya kehadiran kalian. Kelas 9. Adinda.
Aira. Di awal ini kita membuat kesepakatan belajar, ya. Kesepakatan belajar itu seperti apa? Supaya kalian nyaman belajar dengan ibu, ibu pun enak mengajar kalian, ya. Ibu minta pendapatnya satu orang, satu saja apa yang kira-kira akan kita cantumkan di kesepakatan belajar, ya. Satu hal saja, ya. Saya, ibu tunggu 1 menit, langsung lagi. Oke, kita ambil ya poin-poin dari kesepakatan belajar yang sudah kalian usulkan di poin-poinnya. Lihat nih, ada yang tidak mengganggu tertib, tidak boleh bicara, datang tepat waktu, tidak makan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Berarti bisa kita simpulkan ya, kita ambil beberapa poin. Pertama tadi apa? Disiplin ya. Kita simpulkan berarti disiplin. Disiplin itu termasuk datang tepat waktu, tidak terlambat masuk kelas. Kemudian termasuk disiplin juga saat mengumpulkan tugas ya, tepat waktu. Kemudian yang kedua bertanggung jawab. Yang ketiga tertib. Tertib di sini berarti termasuk tidak ada yang makan saat belajar, tidak ikut, tidak mengganggu kawan yang lain. Ya, sudah ya, kita sepakat ya. Berarti selama belajar IPA kita harus disiplin, tanggung jawab dan tertib. Tidak ada lagi nanti yang mengganggu kawan-kawannya. Kalau ada kawan yang seperti itu ingatkan, ya. Kita kan sudah sepakat dari awal. Kita itu harus mengikuti kesepakatan belajar, harus disiplin, tanggung jawab dan tertib. Paham ya? Oke. Kita hari ini belajar tentang IPA, materi kelas 9 tentang sistem reproduksi. Sebelumnya di materi sebelumnya itu sudah pernah menyinggung ya tentang sistem reproduksi. Kalian hari ini merasa senang mau belajar sistem reproduksi atau gimana? Senang atau sedih? Senang. Karena sudah senang pasti udah ya. Kalau senang berarti, tapi senangnya itu karena mau dapat materi baru atau karena belajar sistem reproduksinya? Karena kita akan belajar materi yang baru. Oke, sedikit dulu ini ya, biar kalian fokus. Tadi kan kita sudah menyepakati kesepakatan belajar. Sedikit dulu ada permainan sebentar. Ibu kasih dulu permainan sedikit ya. Ada sedikit ice breaking lah, agar kalian fokus lagi. Nanti ibu akan kasih pertanyaan, kalian jawab, oke? Clue-nya adalah memotong. Clue-nya memotong. Ya. Ibu akan sebutkan pertanyaannya, kalian jawab, oke? Clue-nya memotong. Ibu punya angka 2 ditambah 3 itu sama dengan berapa? 2,5. Ayo, yang lain jawab. 2 tambah 3. Clue-nya memotong ya. Clue-nya memotong.
Kalau Ibu punya angka 2 ditambah 3 itu sama dengan berapa? Memotong 5. Oke. Ada yang lain? 2 ditambah 3. Cluenya memotong. 1. Nah, yang betul 2 ditambah 3. Betul, yang betul adalah 4. Lagi ya. Oke. Cluenya memotong. Oke. Cluenya memotong. Ibu punya angka 3 ditambah 5. 3 ditambah 5. Berapa? Cluenya memotong. Cluenya memotong. 2 ditambah 3 jawabannya 4. Sekarang 3 ditambah 5. Berapa jawabannya? 2. 4. Lagi. 9 ditambah 1. 5 memotong. 9 ditambah 1. 7. Oke, dapat cluenya? 9 ditambah 1. Cluenya memotong. 9 tambah 1. Jawabannya berapa? 5. Oke, sekarang lagi. 7 ditambah 8. 7 ditambah 8. 7 ditambah 8. 7 ditambah 8. Kalian sudah dapat intinya? Belum. Cluenya memotong. Suku kata. Kalian silakan. Allah. 7 tambah 8. 7 8. Jadi berapa? 5. 7 8. Ya kan? Ah, udah dapat. Udah bisa ya. Oke. Nanti lagi ya. Oke. Dari tadi belum hapus, berarti kalian belum fokus. Cluenya memotong. Yang bilang kan itu berarti sesuai suku kata. Suku katanya yang hijau 2 ditambah 3 tadi 4 kan? 2 kan 2 suku kata 3. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 4. Oke? Sudah ya? Nanti lagi kita explaining lagi yang lain ya. Itu masih pagi ya. Mungkin kalian jadi gak fokus nih. Apa perlu minum air mineral? Oke? Nah sekarang kita bahas tentang bab baru di kelas 9 ya. Sebelumnya kita membahas tentang sistem koordinasi. Sekarang kita bahas sistem reproduksi. Sistem reproduksi ada pada setiap makhluk hidup, pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini ya, sebelum kita beranjak ke sistem reproduksi lebih lanjut, kita akan mempelajari dulu tentang pembelahan sel. Jadi tujuan belajar kita hari ini, kita akan pelajari tentang pembelahan sel. Pembelahan sel nanti ada mitosis dan meiosis. Kemudian kalian harus memahami perbedaannya. Oke? Oke, pertanyaan pemantik. Kenapa makhluk hidup bisa bertambah banyak? Kalian bisa bertambah banyak. Kenapa, Glenn? Karena dia bereproduksi. Oke. Setiap tahun, kita setiap tahun ya. Ada yang kalau binatang mungkin ada yang setiap bulan, setiap hari. Mungkin ada Ya, jam setiap dulu. Oke, Arif. Karena makhluk hidup mempunyai sistem reproduksi. Oke, karena gue sudah reproduksi. Jadi kita belajar sistem reproduksi itu belajar tentang bagaimana makhluk hidup itu memperbanyak jumlahnya. Ya. Tujuannya apa? Kita bereproduksi, makhluk hidup bereproduksi. Tidak punah. Agar keturunannya tetap ada, mempertahankan eksistensi dan lain sebagainya. Ya. Untuk sekarang, sebelum kita masuk ke organ reproduksi pada sekarang kita nanti spesifik sistem reproduksi pada manusia ya. Sebelum masuk ke organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan, kita pelajari dulu tentang pembelahan sel. Karena semua itu diawali dari pembelahan sel. Kalian bisa tumbuh ke atas, melebar, berkembang biak atau bereproduksi itu ada peran dari pembelahan sel. Nah, untuk supaya kalian bisa memahaminya, Ibu akan bagi, kalian sudah dibagi kelompok ya. Ibu akan bagi angka PD. Nanti kalian isi. Kalian nanti di dalam satu kelompok kan nanti mungkin berbeda ya. Ada yang visual nanti, ada yang audio, ada yang kinestetik. Untuk yang visual silahkan lihat
video di handphone yang sudah ibu tugaskan salah satu kawan dari kalian ya, untuk membawa handphone, coba lihat linknya. Silakan kalian diskusikan dengan kawan satu kelompoknya. Gunakan buku paket, gunakan video yang sudah ibu bagikan linknya. Jawabannya agar mempertahankan eksistensi agar tidak punah dan tetap ada. Yang kedua itu adalah berikan 3 manfaat pembelahan sel. Yang pertama itu adalah meregenerasi sel yang rusak dan mati. Kedua, membantu pengembangan reproduksi. 3, membantu pertumbuhan reproduksi. Pertanyaan yang selanjutnya itu adalah itu rasakanlah keterangan pembelahan mitosis itu dengan gambar yang sesuai. Yang pertama itu ada gambar interfase, yang kedua profase, yang ketiga metafase, yang keempat anafase, yang ketiga telofase, yang kelima itu mungkin di presentasi singkat yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban nomor 1 sama atau tidak? Tujuan reproduksi. Supaya apa tadi? Supaya tidak apa tadi? Mempertahankan eksistensi. Supaya tidak punah. Sama. Oke. Yang kedua, tujuan manfaat dari pembelahan sel apa tadi? Meregenerasi sel atau perbaikan ya, memperbaiki sel yang rusak. Kedua, membantu reproduksi. Oke, saat reproduksi. Yang terakhir, untuk pertumbuhan ya. Jadi ada 3 fungsi atau manfaat dari pembelahan sel: pertumbuhan, regenerasi atau perbaikan sel yang rusak, yang terakhir reproduksi. Oke. Tadi yang tahapan mitosis sama atau tidak? Yang pertama interfase dulu ya. Iya, Bu. Gambar yang pertama itu interfase. Jadi persiapan sebelum pembelahan sel. Yang kedua profase, kromosom sudah mengganda, selaput inti sudah mulai rusak. Kemudian dilanjutkan dengan tahap metafase. Sudah mulai ada itu ya, benang spindle. Sudah mulai berjejer di garis ekuator. Ketiga, anafase. Sudah berkumpul di bidang ekuator. Keempat, telofase. Terakhir, sitokinesis nanti ya, akan membelah menjadi 2 anakan. Oke, terima kasih lagi silakan. Kelompok kiranya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 serta nomor 3. Pasangkan
Nah, keterangan pembelahan mitosis berikut dengan gambar siswa. Jadi yang pertama di sini ada interfase 1, kemudian profase 1, metafase 1, anafase 1, dan polyfase 1. Kemudian ada bagian kedua, itu interfase 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telefase 2. Kemudian di sini dari penjelasan tahap-tahap mitosis dan meiosis tersebut tuliskannya perbedaan dari keduanya dalam tabel di bawah ini. Baik, metafosis. Metafosis menghasilkan sel kromosom atau anakan yang sama dengan sel induknya. Sedangkan meiosis menghasilkan sel anakan tetapi berbeda dengan induknya. Kemudian mitosis menghasilkan 2 bentuk sel anakan, sedangkan meiosis menghasilkan 4 bentuk sel anakan. Mitosis, sel anakan bersifat identik atau sama dengan induknya, sedangkan meiosis anakan tidak identik dengan induknya. Kemudian mitosis hanya membentuk 1 barisan dan 1 deret kromosom, sedangkan meiosis membentuk 2 baris kromosom dan 2 kromosom di depan dan 2 di belakang. Kemudian mitosis, kromosom terpisah dan tidak saling berhubungan. Dengan meiosis, kromosom berpasangan sebagai nikah valens. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanggapi, ada yang berbeda nggak jawabannya? Ada? Gendis ada katanya. Apa yang berbeda? Sama ya. Yang meiosis diawali dengan dari interfase 1 sampai di akhir telofase 2. Jadi antara meiosis dengan mitosis perbedaannya apa ya? Kalau mitosis hanya 1 tahap, meiosis ada 2 tahap. Anakannya juga berbeda kan? Mitosis menghasilkan 2 anakan, yang meiosis 4. Kemudian apa lagi dilihat dari kromosom. Kromosom anakan yang mitosis jumlahnya sama dengan kromosom induk. Ya, kalau meiosis setengah atau separuh dari kromosom induk. Apalagi perbedaan dengan meiosis? Apa? Hah? Sudah ya? Ada lagi? Mitosis kenapa? Oh, saat metafase ya? Metafase atau apa? Saat metafase, kalau di mitosis 2 kromatid yang berjajar. Kalau yang di metafase saat meiosis 4 kromatid yang berjajar. Oke? Sudah ya? Sama semuanya? Sama karena sudah belajarnya sama, buku, video, dan itu ya, gambar. Oke? Tutup Arif. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah ada di akhir materi ya. Sekarang kita refleksi. Oke, refleksi selama pembelajaran ini kalian apa yang sudah kalian peroleh. Pertama ya, Ibu akan bagikan nanti sticky note setiap orang 1. Boleh kasih nama, boleh hasil isinya. Tulis dalam 1 menit tuh perasaannya pakai emoji ya. Kalau senang gimana emojinya? Nggak usah, langsung saja. Pakai nama.
CR7. Oke, gitu sih kan ada 3. Hashtag prepare BGIT. Aku juga ke sekolah ya. Dapat tuh sadap. Dapat. Aku sama tadi tuh sadap. Oh ya. Kita simpulkan pelajaran hari ini, kita belajar tentang sistem reproduksi sebagai bagian dari reproduksi. Ada berapa pembelahan sel? Itu tambahkan tadi yang lupa perbedaan. Mitosis itu hanya terjadi pada sel tubuh. Meiosis terjadi pada sel kelamin. Ya. Oke. Mudah-mudahan materi yang sudah Ibu sampaikan, yang sudah kalian peroleh hari ini bisa kalian terima dengan baik. Di pertemuan selanjutnya jangan sampai lupa lagi, karena kita akan terus pakai ini ya. Sistem reproduksi belum selesai nih. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang organ-organ reproduksi dan bagaimana terjadinya fertilisasi. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham? Sudah paham? Yang sedikit dibaca lagi, ditanyakan lagi ya, supaya lupa. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap hari kita Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi kita duduk di sini ya. Kita mau melanjutkan bahan-bahan kita yang lain. Nah, cuma hari ini saya mau terima kasih dulu sama Bu Sari, mau meluangkan waktunya bisa duduk bersama ngobrol sharing kita. Cuma kalau kemarin kan kita ngobrolnya pas pasca ya. Pak, nggak observasi sebelum ini. Terus habis itu pas observasi saya kan masuk ya. Jadi sekarang ini adalah pasca. Nah di sini saya tidak sendirian. Saya ada menemani ini ibu kerja saya, juga sehat ibu. Sehat, alhamdulillah. Jadi langsung kita lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, tujuan kita untuk video pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi penggunaan jaringan. Kan saya udah masuk nih kemarin ya. Terus berarti sekarang ini coba Bu Sari ceritakan ke kami lagi jalannya pembelajaran, apa tujuan dan harapannya kemarin itu pembelajaran itu udah sampai atau belum? Jadi sekarang itu ya Bu ya, dengan adanya kurikulum merdeka, jadi saya lebih memahami lagi. Yang tadinya kan memang sebelumnya kalau secara tertulis kan memang student center, tapi pada aslinya kan kita ya pada pelaksanaannya kan di kelas pasti guru yang jadi pusat pembelajaran. Dan sekarang lebih ditekankan lagi tentang student center atau mungkin student oriented ya. Jadi bagaimana pembelajaran ini harus berpusat kepada siswa. Jadi dilihat gaya belajarnya, minat siswa, bagaimana perasaan siswa saat belajar, yang tentu harus diperhatikan juga kan. Kalau tidak, ya saat apalagi dengan mata pelajaran kita ya Bu ya, IPA itu kan selain matematik, IPA itu kan dianggap sebagai salah satu pelajaran yang susah. Ya udah dengan IPA udah terima udah kebayang rumus gitu kan. Nah, jadi kalau sekarang dengan adanya pembelajaran berdifferensiasi, adanya KSE yang ada nilai positif, jadi diharap mungkin belum secara utuh ya Bu ya, atau belum secara menyeluruh, tapi diharapkan sedikit demi sedikit ada perubahan dalam pembelajaran. Jadi anak pun ada partisipasi aktif dalam belajar, bukan hanya diam aja, bukan duduk diam dengar gitu kan Bu, atau bukan CBSA lagi kan. Jadi anaknya pun harus aktif gitu dalam pelajaran. Jadi walaupun tidak
pasti tidak akan ideal ya Bu ya. Pasti ada yang masih kurang, ada yang sudah muncul misalkan dalam hal tapi masih ada juga yang masih belum mau lah, atau mungkin kurang motivasi atau apa gitu, dan nanti kita kita lagi ya. Nanti kalau tujuannya kemarin tuh yang tujuan belajar tari itu kan ada 3 ya. Iya, iya. Nah itu kira-kira udah tercapai belum ya? Ya, kalau tujuannya kemarin aku ada 3. Yang pertama siswanya memahami tentang pembelahan misal ya Bu ya, manfaat. Kalau itu sudah saat terakhir kan ada asesmen ya Bu ya, walaupun masih dalam APD, walaupun belum individu, walaupun masih presentasi perwakilan dari kelompok sudah ada yang sudah bisa lihat, sudah paham. Kemudian paham juga tentang pembelahan mitosis dan meiosis, perbedaannya di mana. Saat itu ya sudah mulai paham lah. Walaupun mungkin nggak 100% anaknya paham. Kemampuan anak beda-beda juga. Ya, ada yang cepat menangkap, ada yang masih lambat. Saya kan yang sering ngajar ya, pokoknya menyenangkan lah, luar biasa. Mudah-mudahan menyenangkan. Mudah-mudahan setelah ini juga akan berimbas ke yang lain, Bu Sari mengimbaskan lagi kan. Tapi itu yang kita cari sebenarnya. Berikutnya Bu Sari, setelah Bu Sari ngajar kemarin itu, perasaannya kayak mana? Setelah ngajar kemarin sebetulnya ya Bu, kalau mau jujur dengan kurikulum mereka memang karena harus memperhatikan gaya belajar siswa, kemudian kita pun harus menyajikan materi semenarik mungkin. Sebetulnya memang jadi tambahan kerja. Terus kita semua banyak ya. Tambah, iya, karena harus menyiapkan kalau misalkan yang diferensiasinya proses, berarti kan dalam proses itu guru harus merancang sedemikian rupa supaya supaya menarik, supaya bisa mengakomodir yang tadi gaya belajar siswa itu, yang auditori, yang visual, yang kinestetik. Apalagi misalkan ada juga kan terkadang ada beberapa anak yang istimewa pada di kelas 1. Nah itu gimana supaya dia juga mau ikut gitu kan dalam belajar. Nah itu apalagi kalau misalkan kalau untuk diferensiasinya di hasil agak mudah ya Bu ya, tapi kalau di konten, di proses itu kan agak kerja keras juga ya Bu. Ya, Gitu. Tapi kalau saat pembelajaran mungkin karena masih belajar ya Bu ya, kan belajar biasanya susah dulu ya Bu ya, masih susah lah Bu membiasakan, kemudian harus banyak yang mempelajari metode apa lagi atau cara apa lagi yang harus digunakan gitu, supaya materinya bisa sampai tapi anaknya senang juga gitu. Jadi seimbang ya, materi sampai selesai tujuan pembelajaran tercapai, tapi anak-anak tidak stres. Tapi anak-anak bahagia ya kan. Istilahnya kita nanti kalau belajar, pokoknya kalau ada pelajaran kita, dia senang lihat kita minimal senang dulu aja ya. Karena senang itu akan membawa dampak kemana-mana ya. Nanti dia lebih paham. Terus ini tadi kemarin kan tujuannya ya, tadi tujuannya udah walaupun nggak 100%. Terus dari yang Bu Sari sampaikan tadi saya, kemarin kan Bu Sari itu berarti menekankan ke diferensiasinya yang mana ya? Oh iya, kemarin kan sebetulnya ada asesmen di awal pembelajaran sebelumnya, kan ada asesmen diagnostik tentang gaya belajar siswa. Nah kemarin itu dicobakan, jadi kalau saya saat ibu supervisi itu merencanakan modul ajarnya, jadi diferensiasinya dalam hal konten saat proses gitu. Jadi kontennya itu saya sesuaikan dengan gaya belajar siswa. Kan ada gaya belajar tuh memang ada yang auditori, yang kalau udah ya auditori, visual, kinestetik, ada juga kan auditori visual, ada yang visual kinestetik, ada yang campur. Jadi saya sajikan si materi bahan ajarnya ada 3. Ada yang berupa video, itu bisa untuk yang auditori. Kemudian ada juga disediakan buku atau buku itu ada tentang materi pembelahan sel ya. Di situ untuk yang visual, misalkan anaknya harus baca, tapi yang memang kalau yang visual terkadang kalau ada suara sedikit kan terganggu ya. Kemudian yang ketiga kalau yang kinestetik, nah si gambar atau bahan ajarnya saya tempelkan di beberapa tempat, jadi biar anak itu ada pergerakan, ada moving gitu ya, nggak cuma diam di buku kan, bukan cuma duduk di kelompoknya masing-masing. Memang kelompoknya saya campur, dalam kelompok campur, ada yang auditori, ada yang kinestetik, ada yang visual.
visual. Tapi dalam apa? Memang mereka kerja kelompok, tapi dalam menjawab KPD itu berarti mereka ada yang saya mau lihat video aja karena saya yang auditori, saya mau yang ini Bu, saya mau lihat dari baca aja. Ada yang juga, saya mau kesana karena ada kan Bu anak tuh saat kita belajar tuh dia pengennya kalau nggak pukul meja, itu kan anak kita gitu Bu. Kalau nggak iseng kemana mau jalan gitu kan nggak bisa diam. Nah itu seperti itu diferensiasinya. Jadi kalau hasil sama ya Bu, asesmennya dia KPD atau nanti asesmen itu. Tapi lebih ke teman belajar itu dia saat konsentrasi akses. Karena kalau anak tutorinya anak apa estetik tidak kita layani nanti dia malah mengganggu kawannya yang lain. Iya. Dia malah bikin kesibukan sendiri di kelas ya Bu. Jadi bikin acara dalam acara. Jadi nanti yang anaknya pendiam jadi risih ya. Ya nggak mau apa lah itu, jadi keganggu, dia nggak bisa juga, jadi Nggak bisa ngerjain juga ya. nggak bisa, jadi terganggu lah konsentrasi belajar. Karena kemarin saya tengok kan yang kinestetik itu jangan sana, nengok ke sana, balik lagi nengok ke sana. Dari situ lebih paham dia daripada dia duduk aja. Iya. Karena duduk, kalau duduk kayak seperti kata Bu Sari tadi, dia kan entah pukul meja, entah ngobrol dengan kawannya malah. Karena dia merasa tidak nyaman kalau cuma duduk aja, kan dia maunya Dia emang gerak. harus gerak Iya. otaknya. Yang biasa itu ya. Jadi kelebihan dan kekurangannya lah sekarang ya Bu Sari. Berarti kalau pembelajaran untuk saya yang kemarin itu yang sudah saya rancang dari awal sampai ini dari kemudian sampai kira-kira kelebihan sama kekurangannya apa? Oke. Kelebihannya dengan apa namanya diferensi proses itu, adanya diferensi proses itu kelebihannya ya tadi mengakomodir gaya belajar yang kebutuhan siswa juga, ada yang auditori, ada yang visual, ada yang estetik, itu kelebihannya. Dan juga lumayan lah Bu, meningkatkan partisipasi siswa saat belajar. Itu kan jadi karena kalau dibikin kelompok, kalau misalkan sumber belajarnya cuma satu, misalkan cuma baca, itu aja yang kerjakan. Ini agak bisa membagi tugas lah. Kamu cari ya misalkan yang jawaban ini, tapi kamu nanti kalau kinestetik berarti kan bergerak ke sana cari jawabannya. Gitu. Kalau yang visual, saya cari di video ya, yang auditori kan, saya cari di video ya dia nonton videonya sampai selesai, jadi dapat. Tidaknya walaupun misalkan materi-nya masih terpisah-pisah seperti itu, misalkan dibagi-bagi tugas, tidaknya ada anak yang ada sama belajar, tidak lain sama sekali. Misalkan nggak kita layani itu pasti nanti yang mengerjakan 2 orang aja, 3 orang aja, presentasinya cuma 3 aja, penilaian kelompoknya pun ya itu lagi dia nggak akan istilahnya nggak akan kerja, Iya. kan? Karena dia menjagakan apa namanya ya. kamu kan yang pinter itu Yang pintar biasanya anak gitu ya. Orang yang masalah bakal aja lah daripada nanti nilai kita juga ya kan. daripada nilai kelompok paling jelek kita pakai menjaga ya nanti untuk pas di tes kinerja di kinerja kan bisa pula orang lagi dorong yang lain Yang lain dia dia nilainya yang di bawah standar segitu-segitu aja kan anak-anak ya. Itu kalau pelajarannya. walaupun memang itu bukan nilai yang utama yang penting kan pemahaman juga namanya kalau maaf anaknya udah paham pasti nilai otomatis Kalau paham ya nanti nilai itu yang ikut. Karena kuncinya di situ. Minimal kalau sekarang ini anak-anak udah senang karena belajarnya yang berbeda-beda ini ya kan dia merasa ini baru ya, oh ini seperti ini. Jadi dia akan termotivasi untuk belajar ya. Berarti kalau kurang tadi kalau yang kurang saya lupa saya sampaikan juga tadi kan di awal juga kan sudah disampaikan ada kesepakatan belajar ya kan iya ya. ya itu kan yang di KSE-nya kan dulu di awal itu kesepakatan belajar dulu. KSD kan iya kemarin ya kan Nino kesempatan belajar ya. Dulu jadi kan kesepakatan belajar itu dibuat agar anak nyaman belajar, kita pun saat kan kita sebagai fasilitator ya membimbing anak-anak supaya memahami tujuan pembelajaran itu bisa juga ya kan ya dibikin anak-anak itu kan sesuai aspirasi mereka ya Bu jangan makan jangan makan tertib fokus ya kan Bu itu kan dari mereka juga berarti mereka kalau seperti itu ya itu salah satunya menarik partisipasi siswa juga. Kemudian di awal belajar kan supaya memfokuskan anak dibikin ice breaking-nya fokus kayak kan bikin ice breaking-nya yang kemarin dia itu kayak saya aja yang dengerin aja saya bingung ya gitu ya sering aduh aku ikut jadi pelajaran IPA ini
karena biar fokus, karena kalau anak itu fokus ya Bu ya. Kalau saya kan misalnya saya potong nih. Kalau Iya. saya mikirnya yang teriak Oh, iya, yang gerak-gerak. yang jadi ini kok betul-betul beripai. Saya Dan memang mungkin agak kurang diferensiasi ya Bu ya, kalau sedikit, karena itu harus mikir dan biar fokus langsung mereka yang bangun apa kok gitu cari jawabannya. Nah itu biar apa? Sebetulnya bukan mencari jawaban yang betul, biar ini aja biar apa menarik perhatian dulu ya ya. langsung tertarik kok saya Ya. anaknya langsung, Oh apa? Langsung mereka Bingung bangun ya, ya, Bu. bingung. Biar nggak ngantuk juga Bu. Kadang pagi apa di awal-awal udah kita pelajaran sebelumnya apa udah lelah Susah atau gimana, gitu ya. apalagi udah jam-jam siang jangan-jangan udah nggak fokus dan udah malas. Nah itu biar bangun dulu gitu kan, biar atensi kita dulu. saya asli kaget betul. Saya pikir begini pasti yang kayak kami, yang kayak Nendi, kayak aduh Joget ya Bu ya. Aku mikir juga aduh apa ini jawabannya. Iya. Luar biasa. Karena kalau joget Itu- saya nggak bisa. Itu Karena saya sebenarnya itu saya. Iya, iya. Saya harus belajar itu sama Saya di apa karena itu kalau itu diferensi lebih ke guru-gurunya nggak bisa joget. Jadi udah icebreaking-nya ke yang gurunya bisa gitu Bu. Jadi itu lebih ke atensi. Sebetulnya nggak masalah mau jawab betul atau salah, biar tahu anak pun mungkin terpancing nalar kritisnya sebetulnya di situ. Itu yang mencari nalar Ya, kritis itu. iya biar bukan cuma 1 tambah 2 itu 3 gitu. Nah, maksudnya biar gitu. Itu ya Bu. Itu kelebihannya Bu ya. Saya tambahkan lagi. Jadi keluar kekurangannya yaitu Bu karena sebetulnya kekurangan mungkin lebih ke saya juga salah satunya. Mungkin belum bisa mengakomodir secara full ya Bu ya, yang gaya belajar saya itu mungkin dirasa aku saya masih kurang harusnya, karena memang materinya ini apa ya, materi teori ya Bu ya, tentang konsep, jadi belum bisa nanti untuk praktek apa ya, baru bisa untuk apa ini masih konsep ya Bu. Jadi belum ke praktek yang bergerak gitu yang anak kinestetik ya Bu, belum hands on yang anak kinestetik ini kemudian yang kedua yaitu apa ya, walaupun sudah diberikan materi atau sudah belajar yang berbeda-beda sesuai gaya belajar, tetap aja kalau partisipasi pada saat misalkan kan di akhir diskusi kelompok kan saya suruh untuk presentasi pasti orangnya itu lagi, jadi belum ada untuk maju gitu kan ya, keberanian. Kalau untuk bertanya di belakang udah ada. Cuma kalau untuk maju ke depan misalkan menanggapi jawaban kawannya aja itu masih orangnya itu lagi gitu, yang lainnya masih diam-diam, entah itu diam itu ngerti, entah itu malu, entah Yang nggak tahu nggak atau nggak paham atau kadang ini Bu anaknya udah apa ya, mereka itu udah dia bukan insecure namanya, nggak pede duluan. Udah itu kan udah ada yang pinter, saya di jalan di kelompok itu mungkin, atau terkadang ada juga kan tuh yang kawannya udah kamu diam aja kadang kan. Ya ada juga supaya ini nilai Supaya nanti kalau kamu yang ngomong salah pula. Supaya kelompoknya terlihat bagus, kadang orang ya udah saya diam aja itu kan. Nah mungkin ya mungkin solusinya nanti kedepannya saya mungkin kan ya itulah, anak itu kan berbeda-beda karakter, selain tadi gaya belajar kan karakternya itu berbeda-beda. Ada yang pokoknya yang penting bagus, saya kerja sendiri kan ada yang gitu, tapi kan sekarang itu kerja kelompok memang sering disampaikan karena tuh ini kerja kelompok, yang ngomong itu berarti sesuai jumlah anggota kelompok bukan kerja perorangan. Kalau kerja kelompok bagi-bagi tugas, tapi Bu biasa alasannya itu Bu tidak mau kerja. Tapi terkadang orang yang mau kerja dia tuh sudah kerja tapi kadang kurang apresiasi dari kawannya. Ya kadang kawannya itu nggak wajar bagus. Nah itu otomatis itu bisa mematahkan ya, ya. mematahkan anak yang mungkin harus di apa ya, hal apa nggak cuma yang nggak bisa itu ya, apa nggak cuma yang anak yang insecure itu ya, biar yang nggak pede itu mungkin kawannya yang sudah merasa bisa pun kita kasih tahu ini saatnya kita berbagi, bukan tunjuk-tunjuk apa paling pintar gitu kan. Ini kan kerja kelompok jadi harus kita bareng-bareng. Memang nanti dinilai apa hasil akhir, tapi ada kan saat proses satu itu jangan sampai cuma satu orang yang itu. Mungkin itu yang harus di apa ya, sering ditekankan lagi, disampaikan lagi, dimotivasi lagi. Jadi anak itu jangan pengen ngumpul sendiri kan, ini kerja kelompok. Ya itu makanya ya itulah kan karakter anak itu berbeda-beda. Ada yang pengen saya unggul, kelompok pun saya harus unggul. Jadi yang nggak unggul nggak usah gitu kan, kadang-kadang gitu. Memang harus kita ini kan, Harus sering. kita bilangkan kalau nanti penilaian itu Iya, istilahnya diproses. Kamu pun saya memang kalau di kelas saya bilang nggak penting itu yang pintar, yang penting itu kalian mau berbaginya. Kolaborasi itu yang penting. Iya, nggak penting yang pintar, yang penting itu pintar semua, bukan pintar satu orang, jangan satu orang cuma sendiri ini.
kalau sekolah kan lebih bagus lagi gitu. Harus ini kita memotivasi anak. Iya, anak-anaknya memang harus sering-sering lagi disampaikan kalau memang masa SMP ini kan masa untuk mereka unjuk gigi lah istilahnya. Apa menemukan potensi dirinya apa, entah itu bicara, entah itu mungkin bukan hanya di seni apa di non akademik ya, yang akademis mungkin juga. Ini berarti Bu Sari sudah mensolusinya sendiri. Oh iya, Udah kelemahannya ya kan? Kelemahannya seperti itu, anak nggak aktif. Nah ini udah langsung dijawab. Saya kan mau nanya apa solusinya Bu Sari? Kalau saya jawab Bagi sudah dijawab. Oh iya. Kita lagi mencari. Kita kan lagi nyari solusinya, tapi yang Bu Sari sendiri yang ini. Baik, mungkin juga ada tambahan lagi ya Pak. Memang kalau misalkan kita mau penilaian itu langsung kita bicarakan di depan ya. Lagi ngajar itu di awal itu dikasih tahu anak yang ikut nilai itu nggak ini. Karena kalau nggak dikasih tahu itu memang anak yang pintar itu biasa seperti itu yang dia nggak mau berbelajar, ya maunya mendominasi dia aja yang maunya tampil sendiri ya. Anak yang biasa-biasa aja kalau kawan yang sudah seperti itu dia langsung drop. Mau iya, dia makanya jadi yang pasif. Nah itu takut kadang pasif itu bukan karena dia nggak mau, karena kurang apresiasi. Mungkin ya kita juga sebagai apa ngajar pendidiknya pun harus ngasih tahu juga. Kita mau belajar. Ya iya kan betul belajar. Mendidik anak supaya lebih baik lagi. Kan berarti tadi kan Bu Sari udah ini ya, yang kayak belajarnya lagi ya. Berarti lagi ya anak yang kurang aktif, berarti mungkin asesmen kan tadi yang saya lihat kelompok tadi awal tuh udah Bu Sari kelompokkan ya kan. Jadi asesmennya kita ini karena pertanyaan-pertanyaan di asesmen itu ya. Jadi mungkin anak itu jawabnya apa? Ya Ini nggak sesuai ya, sesuai ya. pengen selesai aja cepat dia pada saat diagnostik ya Bu ya. Entah itu benar atau tidak, apa gaya belajarnya itu ya. Kadang anak itu asal-asal jawab aja ya kan. Tapi kita udah milih oh yang visual yang sini nilai ini. Jadi ternyata tiba asli di acara ini istilahnya pembelajaran ternyata sebenarnya bukan yang aslinya itu kinestetik pindah ke visual sebenarnya ya kan. Mengambil itunya dia. Kayak gitu gini berarti Bu Sari kan udah ini solusinya udah ketemu tadi ya anak yang ini berarti ini jawabannya. Kira-kira yang membantu Bu Sari ini nanti untuk kedepannya ya kan pembelajaran ini besok lagi kan kita masih belajar ya. Kira-kira siapa kira-kira yang maksudnya yang membantu Bu Sari kan kita kan tanya-tanya nih kemarin kita kan berdua apa tetap sama saya toh kita kan punya komunitas ya. Oh iya ada pembelajar ya. Mungkin nanti kita sebetulnya kita kan untuk belajar ada apa berbagi ya Bu ya, berbagi praktik baik mungkin bisa di sana. Jadi bisa kita tentang apa kalau ada permasalahan pembelajaran biar kita punya solusinya di sana. Di sana kan ada pembelajar juga ya, saya sama guru kan ada kita ada 40 ya Bu ya, ya kita lah ya sama ibu yang alhamdulillah. Tapi memang yang kecil kan yang benar-benar kita ya 4 orang. Mungkin 4 orang ini kita apa ya berbagi praktik baik. Kalau ada kan gitu kan masalah baru satu kelas Bu ya kan kelas tahu lain ya. Ini kan baru kelas 9 lagi Bu, ini kelas 9 8 yang kalau dilihat betul saya kan tadi cuma 3 kelas, kelas 9, 97, 98, 99. Memang di antara 3 kelas itu 98 pembelajaran biasa pun memang partisipasinya agak tapi memang ya? cuma 1, 2, 3. Ya. Nah yang sekarang itu kan agak apa dananya agak terlalu ini ya. nampak yang anak kinestetik nggak terlalu nampak Over gitu ya. Ada juga tuh yang kelas lain kan ada juga tuh yang nggak bisa diam pasti ada tangannya itu kemana ya kan Bu, apalagi kelas 7 kelas 7 Ini kan kelas 9 yang kita bicarakan. kelas 9 udah ada Nanti masalah apa lagi kalau di kelas 7 lebih banyak lagi ya. udah beda lagi. Nah makanya mungkin kita kedepannya ya kita aktifkan lagi apa di perbanyak lagi pertemuan di kombelnya biar kita lebih banyak lagi yang bisa kita apa itu berbagi kita belajar bersama. Jadi terakhir tadi kira-kira kapan kan berarti sudah tahu solusinya itu berbagi itu di kombel ya kan. Jadi di kombel kita kolaborasi lah ini. Nah kira-kira rencana kedepannya ya melakukan perubahan yang kita lakukan tadi kapan? Setelah ini
Ya, memang biasanya setiap minggu ada pertemuan lagi ya. Jadi kalau aktivitas atau pelaksanaan pembelajaran sehari-harinya mungkin minggu ini dicoba lagi, mungkin di kelas yang sama atau di kelas yang berbeda kita berbanyak motivasi. Karena kalau masalah saya kalau anak itu bisa, karena sekarang itu sudah belajar banyak. Mereka handphone lebih pintar daripada atau lebih bagus daripada punya saya. Iya, di internet ada di mana-mana. Sekarang udah semuanya semua belajar, cuma memang motivasi mereka untuk mencari ilmu atau mencari wawasan itu yang kalau saya sebenarnya masih kurang. Mungkin meningkatkan motivasi, ketertarikan mereka untuk belajar juga ditingkatkan, yaitu dengan salah satunya dengan pembelajaran yang lebih menarik. Ya, pasti itu udah jadi kata kunci gitu ya. Udah jadi kata kunci mereka. Karena ya itu kalau mereka sudah tertarik, mau gurunya masuk, mau gurunya tetap akan penasaran mau belajar, mau ada bukunya nggak ada buku, pasti mereka penasaran cari lagi internet ya. Jadi kalau materi ini bisa dicari, bisa dicapai di luar jam belajar. Mungkin harus kan di sekolah itu bukan hanya di akademis kan, lebih ke sosial yang lain kan begitu. Mereka juga ada sosial yang lain selain itu. Sosialisasi salah satunya kan dia di kelompok itu gimana kalau kerjasama bersama, kemudian bagaimana menghargai. Nah itu sekarang anak-anak masih kurang rasa penghargaan, guru pun terkadang masih kurang kan Bu. Nah itu awalnya apalagi itu mungkin rasa menghargai kawan. Ya itu mungkin kedepannya walaupun sering ya itu aku namanya anak-anak kan dulu nggak bisa satu kali, jadi terus cocok lah kita sebagai guru kan, karena ibu-ibu ya, karena ibu-ibu kan pada dasarnya ibu cerewetin ya. Nah mungkin lebih lagi dicerewetin di sekolah saat di luar kelas pun ya, jangan cuma yang tentang hal-hal sering saya sampaikan ke anak, kalian jangan kepoin itu cuma ulang tahun biasnya, ulang tahun kan mereka kesukaannya kan sekarang lagi K-pop ya dia. Memang baru terjun ke sini. Iya, nah itu biar mereka tuh maksudnya masuk ya, maksudnya kita masuk ke dunia mereka gitu. Kalian jangan kepoin biasnya, kalau laki-laki mungkin jangan cari cheating buat game ya kan, carilah ini kenapa ya, kok ibu ini bisa keluar kalian cuma jangan juga cuma dikit aja kan selain untuk pelajaran kan mereka kayak main media sosial juga, ada sedikit lah main media sosial itu hati-hati sama dipakai. Jadi bukan cuma main media sosial cuma jadi netizen gitu kan, tapi keponya tuh ya kan nggak usah kepoin lah mau OTD siapa gitu kan di Instagram. Kita pelajaran kita ya kalau kita belajar nanti dimasukkan biar kepoin ini kan ada buku kita kan banyak toko-toko di Paman. Kenapa ya Isang Newton itu kok bisa dia hidup di bawah kok bisa ketemu dia, nah itu maksudnya kepoin lah di situnya, dari situ dapat wawasan. Setidaknya walaupun nggak dapat materi lain sudah apa ya sebetulnya itu kan mereka yang sebetulnya itu yang akan dipakai. Terima kasih sekali, ini luar biasa sekali loh, jelasnya panjang lebar. Saya berkawan sama yang luar biasa. Pokoknya kita terus berbagi ya. Iya, harus senang. Kalau enggak, tapi itu cepat juga. Kalau istilahnya kita yang senang berarti anak-anak Iya, akan senang. Ya harus gurunya dulu senang. Kita dulu disenangin Ya. nanti kan. Terima kasih cari waktunya dan coaching ini seperti ini solusi ya bisa di sini kan kita bantu gambar dengan kawan lain kawan lain bisa belajar diferensiasi. Kita kan berikutnya berkaya, itu yang kita cari nih, kita mau memerdekakan anak. Oke, terima kasih banyak. Terakhir ini ibunya mau kita dengarkan Terima kasih pada Bu Henry dan Bu Sari, percakapannya seru, menarik dan pokoknya menarik lah. Dan alhamdulillah rangkaian supervisi akademik ini dari proses dari supervisi kemarin dan sudah dilakukan dan memberikan banyak observasi dan kegiatan pada hari ini pasca observasi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan ketika kegiatan pasca tadi
memang semua antara Bu Evi dan Bu Sari semua menggali potensi masing-masing yang tujuannya ingin mengenalkan pembelajaran yang berbeda pada sekolah. Dan memang ini untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini memang memerlukan persiapan yang luar biasa. Ini tantangan untuk kita. Jadi ayo mulai sekarang kita setelah kegiatan ini nanti ke depannya Sari bisa mengajak kawan-kawan lainnya untuk bersama-sama melakukan pembelajaran yang berlangsung. Dan nanti pada akhirnya semua guru dalam pembelajarannya memang melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang menyenangkan dan menghargai semua kemampuan murid, gaya belajar murid, sehingga guru dapat mengakomodir semua kebutuhan siswa. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih Bu Dewi. Yes.